Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, kelompok saya akan membawakan sebuah presentasi berjudul Journalism Fotografi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Alifah Nur Aini, yang kedua ada Zakia Briliani Nurul Janah, yang ketiga ada Ramawira Arsyad Nugraha, dan terakhir saya sendiri, Sabrina Yolanda Putri. So, without any further ado, let's get started. Fotografi jurnalistik adalah yaitu kegiatan fotografi yang bertujuan merekam jurnal peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia, atau dapat dikatakan sebagai foto berita, atau bisa juga disebut sebagai sebuah berita yang disajikan dalam bentuk foto atau medium sajian untuk menyampaikan beragam bukti visual atau suatu peristiwa pada suatu masyarakat seluas-luasnya. Menurut Wilson Hicks, dalam bukunya Words and Picture, memberi batasan, fotografi jurnalistik adalah media komunikasi, verbal dan visual yang hadir secara bersamaan. Foto-foto yang dimuat dalam surat kabar memang tidak selalu menggambarkan satu peristiwa atau berita news foto, melainkan bisa juga bersifat ilustratif, yaitu bisa berdiri sendiri atau menyertai suatu artikel. Termasuk di dalamnya adalah foto-foto yang bersifat human interest atau menarik perhatian dan membangkitkan kesan. Syarat foto jurnalistik harus memenuhi 6 unsur, antara lain sempurna secara teknik, sempurna secara estetik, jujur, tepat saat pengambilan keputusan, mengunggah ekspresi, serta dilengkapi keterangan dan caption. Kemudian ada beberapa syarat tambahan, yaitu sebagai seorang jurnalis tidak melanggar unsur sara, sopan, dan tidak menimbulkan keresahan. Menurut fotografi jurnalistik berfokus pada storytelling atau menyampaikan sebuah cerita dari hasil foto yang kamu ambil. Selain itu, foto untuk jurnalistik harus juga memiliki teks atau keterangan foto pelengkap. Dengan begitu, ada kombinasi gambar dan tulisan yang memiliki bobot penting serta mampu menarik perhatian pembaca. Fotografi jurnalistik berfungsi untuk melengkapi teks berita dan meningkatkan daya tariknya. Fungsi lainnya adalah untuk memberikan informasi, meyakinkan, dan juga menghibur pembaca. Fotografi jurnalistik harus sesuai dengan news values atau nilai berita, yaitu aktual, faktual, penting, menarik, dan sesuai dengan bahasan berita. Karakteristik atau ciri-ciri fotografi jurnalistik. Yang pertama, aktual. Foto yang diambil merupakan foto yang menggambarkan peristiwa atau kejadian terbaru, bukan kejadian lawas yang sudah lama terjadi. Yang kedua, ada faktual. Artinya, foto yang diambil benar-benar peristiwa nyata yang terjadi, bukan rekayasa ataupun buatan. Yang ketiga, penting. Foto jurnalistik menyangkut kepentingan khalayak luas, sehingga wajib untuk diberitakan dan disebarluaskan. Yang keempat, menarik. Artinya, foto yang diambil harus dapat menarik minat dan emosi para audiens. Yang terakhir, berhubungan dengan berita. Artinya, foto yang diambil harus sesuai dengan informasi yang sedang diberitakan. Misal membahas mengenai perang, ya fotonya harus mengenai perang pula. Jangan menggunakan foto artis hanya untuk menarik atensi audiens. Fotografi jurnalistik juga memiliki kegunaan, yaitu foto jurnalistik dipilih sebagai salah satu cara untuk mengangkat isu-isu di sekitar kita. Fungsi foto jurnalistik tidak hanya sebagai visualisasi sebuah peristiwa dengan unsur-unsur seni di dalamnya, namun juga mampu dijadikan sebagai alat penyampaian maksud yang persuasif maupun informatif. Kemampuan gambar dalam foto jurnalistik mampu memperhalus pesan-pesan kritisnya tanpa mengurangi ketajaman makna serta maksud yang terkandung di dalamnya. Rekomendasi teknik foto jurnalistik. Untuk menjadi seorang fotografer jurnalis yang handal, tentunya kita harus terus berlatih dan mempelajari pencahayaan pada kamera. Kenapa? Karena seorang fotografer jurnalis harus memahami jika foto yang kita ambil harus memiliki pencahayaan dan ketajaman serta warna yang tepat. Berikut adalah beberapa tips foto jurnalis supaya terlihat lebih menarik dan indah. Pertama, antisipasi. Kita harus lebih sering memotret kejadian sebelum berada di lapangan kejadian yang sebenarnya. Hal ini akan sangat membantu kita dalam mendapatkan hasil foto yang bagus. Karena saat sampai di tempat kejadian, kita nggak perlu lagi nih mengatur setting kamera dan hanya fokus dalam mendapatkan momen. Kedua, penelitian. Hal ini berkaitan dengan cerita yang akan kita bangun. Kita harus mengetahui nih daerah mana yang akan kita tuju, terutama isu apa aja yang akan kita angkat. Ketiga, reach out. Koneksi atau teman. Hal ini sangat berguna dalam membantu kita saat mengambil foto jurnalis. Keempat, angle. Sudut pengambilan gambar merupakan hal yang penting untuk memberikan persepsi pada foto yang akan kita hasilkan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan angle yang sesuai. Kelima, komposisi. Komposisi berperan untuk merapikan foto. Foto akan terlihat lebih enak dipandang dan menarik dipandang jika komposisinya tepat, sehingga makna dari foto yang akan kita ambil dapat tersampaikan. Biasanya, fotografer akan menggunakan komposisi rule of third, atau menempatkan objek di sepertiga frame kamera. Yang terakhir, pencahayaan atau lighting.
Jika angle-nya sudah indah, komposisinya sudah tepat, tapi pencahayaannya kurang, tentunya foto yang dihasilkan menjadi kurang menarik. Atau, jika pencahayaannya berlebihan, maka foto yang dihasilkan akan overexposure. Maka dari itu, kita harus lebih sering nih berlatih mengatur pencahayaan yang tepat untuk menghasilkan foto yang sesuai. Berikut adalah contoh-contoh dari foto jurnalistik. Itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok fotografi jurnalistik. Bagi yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di forum Bismarck. Kami juga mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan, karena hal itu akan sangat membantu kami ke depannya. Selamat berdiskusi, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa!